perkenalkan nama saya Tiara Ayu Fatima. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. NPM saya 121020584. Saya dari kelas 2O Manajemen SDM. Di sini saya akan memaparkan materi yang akan kita simak bareng-bareng di slide berikutnya. Jangan lupa simak ya teman-teman sampai akhir. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian buat nonton videonya saya. Terima kasih. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu tentang memperbaiki sebuah kompetensi. Lalu di sini ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah sebuah kompetensi, di mana menurut Leigh Spencer dan C. Spencer 1993 bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasinya. Lalu menurut Michelle Armstrong 1994 bahwa kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda teman-teman. Lalu ada menurut praktisi MSDM. Jadi kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu ada lagi menurut Margaret Dale 2003 yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu menurut NCVQ dalam Margaret Dale 2003 yaitu kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaannya. Lalu ada menurut Training Agency 1998 bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang kerja yang diharapkan. Lalu menurut Michelle Cleland 1993 bahwa kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang terjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasinya. Lalu menurut SK Kepala BKN 2003 bahwa kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga seorang PNS tersebut dapat melakukan sebuah tugasnya secara profesional, efektif, dan satunya adalah efisien teman-teman. Nah, itu menurut beberapa ahli jenis dan kategori kompetensi. Lalu di sini ada komponen kompetensi di mana yang pertama adalah motivis atau motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu, teman-teman. Nah, dan kompetensi itu harus diperbaiki. Jadi determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yang pertama ada kepercayaan dan nilai, yaitu seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Jadi aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi teman-teman. Dan yang selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap komponen seseorang. Lalu di sini ada motivasi. Jadi motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapainya. Lalu selanjutnya ada isu emosional. Jadi hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Lalu ada yang terakhir kapasitas intelektual. Jadi kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensinya teman-teman.
Lalu di sini ada tingkat perbaikan kompetensi, di mana yang pertama adalah mudah diperbaiki. Itu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Lalu yang terakhir ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovatif, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Lalu perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyad 1982. Lalu ada pemahaman kompetensi. Jadi dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer 1993. Lalu ada pengetahuan seseorang. Jadi pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, teman-teman. Menurut Dale dalam 2003. Lalu selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku yaitu perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadiannya dari seseorang itu sendiri. Lalu ada selanjutnya ada metode penilaian kompetensi terbagi atas 3 poin, di mana ini alternatif untuk mendesain kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua desain studi pendek dengan panel ahli, dan yang terakhir studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang keempat validitas model kompetensi. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model sebuah kompetensi, teman-teman. Nah, itu beberapa poinnya. Lalu selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Dan yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang selanjutnya ada mengesahkan model kompetensi, di mana poin yang terakhir adalah untuk mendesain aplikasi, teman-teman. Nah, di sini ada dimensi kompetensi menurut Boyad dalam Williams 2003, di mana yang pertama kemampuan manajemen dan tindakan, dimensinya efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua kemampuan manajemen orang, dimensinya yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan logika analitis, dimensinya yaitu menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Nah, itu dimensi dalam menurut Boyad dalam William, teman-teman. Selanjutnya ada menurut Du Lewis dalam Armstrong 1995, yaitu kemampuan intelektual, dimensinya perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap, persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal dan komunikasi lisan. Yang terakhir yaitu kemampuan adaptabilitas, yaitu adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energi dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan terhadap bisnisnya.
Selanjutnya ada menurut Schroeder dalam Williams 2002. Yang pertama ada kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua ada direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Dan yang keempat pengembangan. Dan yang kelima berprestasi, jadi orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Nah, itu menurut Schroeder dalam Williams 2002. Sekian dari saya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.